Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Randy. Hari ini saya diminta untuk memaparkan opini saya mengenai Human Capital Strategic Management di Bank BTN. So, let's talk about this. Ibarat sebuah mobil memiliki pedal gas untuk menghasilkan kecepatan, sama halnya dengan perusahaan yang harus mengenerate profit dan juga bisnis di dalamnya. Dan mobil juga memiliki interior yang lux, yang merupakan cermin dari kualitas layanan yang bagus yang harus diberikan perusahaan ke customer. Mobil pun juga memiliki pedal rem untuk mengontrol kecepatan, dan perusahaan pun juga harus memiliki alat untuk mengontrol metode bisnisnya. Nah, ketiganya dihubungkan oleh energi kabel-kabel listrik yang mengalirkan spare part di dalam mobil tersebut. Nah, kabel ini kita bisa analogikan dengan karyawan kita. People menjadi aset yang penting untuk perusahaan. Kita harus manage aset itu dengan sistem remunerasi dan juga nominasi yang menjunjung tinggi fairness, profesionalitas, dan juga merit system. Tentu ada berbagai cara untuk mengelola people dengan baik. Pertama-tama, kita bisa membuat sistem remunerasi dan juga nominasi yang menjunjung tinggi fairness, profesionalitas, dan juga merit system. Contohnya, kita bisa membuat KPI yang sedetail mungkin, bisa menangkap leading indicator, dan juga lagging yang dihasilkan oleh individu tersebut, tentu sesuai dengan posisinya. Dan juga kita bisa membuka ruang KPI apabila si individu tersebut mengharumkan nama perusahaan di tingkat regional ataupun nasional. Misalnya mewakili perusahaan di duta BUMN. Nah, itu bisa kita masukkan ke sana dengan bobot yang lebih kecil dibandingkan main job-nya. Kedua, kita harus merobohkan sekat-sekat atau silo antar divisi, di mana kita harus mengedepankan gerakan bersama tiap individu yang ada di BTN. Dengan cara apa? Kita harus kreatif, membuat sistem remunerasi yang menarik, dan juga nominasi yang tepat, yang menjunjung fairness, dan juga transparansi untuk setiap karyawannya. Contohnya kita temukan akan banyak kesenjangan antara yang di cabang, di frontliner, maupun yang di supporting unit, di mana pressure-nya biasanya lebih tinggi untuk teman-teman cabang. Nah, kita bisa mensiasati hal itu dengan cara memberikan bobot bisnis walaupun lebih kecil dibandingkan main job-nya yang ada di teman-teman kantor pusat. Misalnya memberikan target referral KPR, EDC, ataupun juga KKB atau hubungan rekening agar mereka bisa mencari di komunitas mereka masing-masing. Sehingga kesadaran kolektif untuk membangun BTN lebih baik itu terjalin di semua lini di setiap karyawan yang ada di BTN. Ketiga, sistem remunerasi dan juga proses apresiasi kepada karyawan bisa dilakukan dengan cara mentorship dan internship antara atasan dan bawahan ataupun lintas lini atau lintas divisi, cross division, sehingga memperkaya pengalaman dari si karyawan tersebut. Dan ini juga bisa dijadikan prasyarat untuk menominasi promosi dari karyawan BTN. Nah, tentu mentorship ini harus bersifat terbuka sehingga muncullah ide-ide atau gagasan untuk memperbaiki proses bisnis yang ada dan juga untuk melakukan inovasi terhadap produk-produk yang sudah ada di BTN. Keempat, kita harus menekankan sisi fairness di dalam sistem remunerasi kepada karyawan. Banyak sekali fenomena saat ini di mana karyawan yang grade-nya lebih rendah dibandingkan job desk-nya. Artinya grade ini sama dengan salary yang mereka terima. Di satu sisi ada juga karyawan yang grade-nya ketinggian dibandingkan job desk-nya saat ini. Tentu harus dilakukan penyelarasan. Nah, oleh karena itu yang grade-nya kerendahan diberikan pemahaman dan juga kepastian kapan dia bisa naik grade oleh atasannya. Kemudian yang grade-nya ketinggian dibandingkan job desk-nya harus diberikan project assignment yang langsung dimonitor oleh atasan untuk memberikan mereka kontribusi yang aktif dan juga yang optimal kepada perusahaan. Demikian pemaparan dari saya, Randy, mengenai 4 cara Human Capital Strategic Management bekerja di perusahaan. Saya siap berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.